Salam Bapak Ibu, selamat malam. Saya percaya setiap kita datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami merindukan-Mu. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini jiwa kami Tuhan.
sembah, Engkau layak kami agungkan. Menyenangkan-Mu Tuhan, haleluya. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Apa yang harus kami lakukan Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicara bagi kami Bapa. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Agar aku menyenangkan-Mu.
hati kami Tuhan. Mau senantiasa menyenangkan hati-Mu setiap hari Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena kasih dan karunia Tuhan yang begitu besar buat kami. Kami boleh sama-sama Tuhan datang menyembah, memuji-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita bertemakan jangan malu berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kita lihat ada di dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku. Karena hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya dan oleh kekuatan Allah. Lukas 9 ayat 26 berbunyi demikian. Barang siapa malu karena aku, karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Saudara-saudara, mengapa kita tidak perlu malu bersaksi? Karena masih banyak anak-anak Tuhan yang percaya Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi kadang-kadang masih malu dan ragu untuk bersaksi memberitakan kabar baik ini. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Bersaksi itu bukan pilihan saudara-saudara, tetapi perintah langsung dari Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19, Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, seharusnya kita memiliki pikiran dan perasaan sama terdapat di dalam Kristus. Tuhan ingin setiap kita menjadi saksinya dan tidak menjadi malu berbuat sesuatu untuk Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mau menggenapi misi Bapa dengan keberanian untuk bersaksi dan memberitakan Injil bahwa hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat manusia. Saksi Kristus dapat menobatkan banyak orang. Menjadi saksi Kristus bukan berarti mengkristenkan orang lain atau menarik orang masuk menjadi anggota gereja. Tidak. Tetapi menjadi saksi adalah hidup seperti Kristus. Saudara-saudara, perlu kita ketahui, saksi Kristus itu berkuasa menarik banyak orang. Yohanes 12 ayat 32, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi menjadi saksi Kristus itu adalah bisa menarik banyak orang. Ya, saudara-saudara perlu kita sama-sama juga mengerti. Menjadi saksi Kristus itu adalah
penginjilan yang paling efektif. Orang akan melihat hidup kita. Keteladanan kita merupakan kekuatan yang tidak terbantahkan. Bukan karena kehebatan kita di panggung dan kompetensi kita, tetapi bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Apakah lewat perkataan kita dan tindakan hidup kita sudah mencerminkan Kristus? Ketika hidup kita menjadi saksi Kristus, kita akan menarik banyak orang datang kepada Kristus. Contoh teladannya seperti Lazarus, Paulus, dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Keteladanan kita lebih kuat daripada apa yang kita katakan. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, kamu menjadi anak-anak terang dan saksi-saksi Kristus. Terang itu tidak bisa tersembunyi. Pada kenyataannya kita lihat, kalau di tengah kegelapan ada terang, maka fokus kegelapan itu akan hilang dan fokusnya berubah menjadi terang. Jadi Kristus harus dipancarkan lewat kehidupan setiap kita. Menyalakan pelita bukan diletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga dapat menerangi semua orang. Dan saksi Kristus memang sangat berkuasa menarik banyak orang. Bisa juga lewat pengalaman pribadi kita dengan Kristus tentunya ya, yang berkuasa untuk mengubah hidup kita. Dan banyak orang karena Roh Kudus akan memakai kesaksian hidup kita lebih kuat daripada sekedar pengetahuan. Contohnya seperti pengalaman hidup Ayub. Yang menjadi permasalahannya adalah apa yang membuat seseorang itu malu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, atau malu untuk hidup benar. Pertama, karena masih ada orang yang menyembunyikan dosanya. Masih ada dosa yang tersembunyi. Harus bertobat sungguh-sungguh. Ada pemberesan hati dan pikiran, bahkan tindakan. Tuhan ingin kita memiliki hati yang benar. Hati yang dipulihkan dan dimurnikan. Harus ada transformasi hati, ada pembaharuan hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setelah kita menerima keselamatan, semua dosa-dosa kita sudah diampuni, namun dari dalam hati kita masih ada pikiran-pikiran berdosa. Pikiran-pikiran lama yang harus disingkirkan dan dibuang. Kalau kita mau berubah, harus punya hati yang benar dan harus mengalami transformasi hati. Bagaimana caranya? Lukas 6 ayat 45 berbunyi demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Apa itu perbendaharaan hati? Perbendaharaan hati yaitu tempat penyimpanan memori. Yang menyimpan perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang ada di dalam hati. Kalau perbendaharaan hati kita tidak baik, yang keluar ya tidak baik. Sebaliknya, kalau perbendaharaan hati kita baik, yang keluar
pasti hal-hal yang baik. Kata-kata yang baik, pikiran yang baik, perilaku dan tindakannya juga baik. Kalau kita mau berubah, perbendaharaan hati kita juga harus benar. Semua itu ditentukan dari hati. Mari kita bersikap dan perbaharui perbendaharaan hati kita. Matius 5 ayat 20 berkata, Tuhan Yesus berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Orang Farisi ini tidak berfokus pada hatinya, tetapi dia fokusnya di luar. Yang kelihatan, hatinya tidak benar. Dia tidak peduli, yang penting kelihatannya benar. Itu orang Farisi. Tuhan Yesus makanya mengajar soal hati. Maka itu Tuhan juga menegur orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, seperti kuburan yang dilabur putih bersih, tapi dalamnya penuh tulang belulang, kotor dan bau, seperti cawan dan pinggan yang dibersihkan luarnya saja. Maka itu Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita untuk kita selalu menjaga hati kita. Ya. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Kalau kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, milikilah hati yang diperbaharui oleh Tuhan. Oke, Matius 5 ayat 20 tadi berkata juga, hidup keagamaanmu tidak benar daripada hidup ahli-ahli Taurat itu, ya. Mari kita sama-sama melihat kembali bahwa Tuhan Yesus sungguh ingin membersihkan hati kita. Yang penting dalamnya dulu. Maka yang di luarnya akan mengikuti. Karena hidup kita memancar dari dalam. Ya, coba sekarang kita cek kondisi hati manusia. Itu ada di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 48. Di sana dikatakan marah, zina, tidak loyal, manipulatif, suka berbohong, cinta uang, benci, pahit, kasih yang egois, dan yang lain-lain. Demikian kondisi hati manusia itu perlu diperbaharui. Yang kedua adalah mengapa seseorang itu malu untuk hidup benar? Karena masih ada konflik, ada masalah yang belum diselesaikan. Maka itu berusahalah berdamai dengan semua orang. Langkah pertama, mulai berdamai dengan Tuhan. Up-nya adalah dependent, bergantung total kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Langkah kedua, berdamailah dengan diri sendiri. Hubungannya tuh dengan diri sendiri, independen, merdeka terhadap ego kita. Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi siapa yang ingin ikut Tuhan harus mengesampingkan keinginan dan kesenangannya sendiri. Artinya harus mematikan ego kita sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua orang yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini.
Ini termasuk self control ya, pengendalian diri. Langkah ketiga, harus berdamai dengan orang lain. Outnya interdependent, tertanam dalam keluarga rohani atau komsel. Ibrani 3 ayat 13 dikatakan, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Kita butuh pertanggungjawaban dalam keluarga. Tentunya keluarga rohani, lewat dibapai, dimuridkan, dan khususnya di dalam komsel. Yang ketiga, mengapa orang malu untuk hidup benar? Karena tidak ada hubungan intim dengan Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kenapa? Itu karena itu akan menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Hubungan intim dengan Bapa bisa terjalin dengan baik ketika kita mempraktekkan ibadah sejati. Ibadah sejati bukan sekedar ritual ya, ritual agama atau liturgi gereja. Tetapi sungguh-sungguh dilakukan dengan mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan kita beribadah juga bukan karena motifnya supaya, melainkan motifnya karena. Motif supaya itu supaya dapat berkat, supaya dapat penghiburan, supaya dapat kepuasan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Yang sifatnya mencari keuntungan pribadi dengan motivasi yang tidak benar. Seharusnya kita beribadah dengan motivasi yang benar. Motif yang benar karena kemurahan dan kasih Allah lewat pengorbanan Kristus, hidup kita menjadi milik Allah. Luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mempraktekkan ibadah sejati dengan cara yang benar setiap hari? Mempersembahkan tubuh kita kepada pimpinan Roh Kudus. Itu bisa dilihat dari buah-buah yang dihasilkan. Apakah kita masih mementingkan ego kita, keinginan kita sendiri, atau masih terikat hal-hal dunia? Mari kita bertobat dan sungguh-sungguh mempraktekkan ibadah sejati. Dalam ibadah sejati kita mau meresponi kemurahan dan kasih karunia Allah yang sangat besar buat kita. Sehingga kita semakin hari semakin menyadari dan menghayati kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kesimpulan renungan malam hari ini adalah kita mau berbuat sesuatu bagi Tuhan dan mau menjadi saksi Kristus. Kuncinya adalah tadi yang sudah dipaparkan. Yang pertama kita harus mengalami transformasi hati. Ada pemberesan dan pembaharuan hati. Kedua, berdamai dengan Tuhan, diri sendiri dan semua orang. Yang ketiga, menjalin hubungan intim dengan Tuhan dengan mempraktekkan ibadah sejati dengan motivasi yang benar. Lewat 3 hal ini kita dapat membawa terang Kristus. Mari kita sama-sama membangun manusia roh kita. Siap mengalami proses pembentukan dari Tuhan agar kita semakin hari semakin dimurnikan. Kita percaya
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa kita menjadi semakin serupa Kristus. Rancangannya selalu indah dan terbaik buat kita semua. Ini bukti bahwa Tuhan mengasihi dan menyertai kita. Tetap mengucap syukur dan melakukan aktivitas kita sehari-hari. Hidup dalam perkenanan Tuhan dan hadiratnya setiap hari dan setiap waktu. Izinkan Roh Kudus menguasai hidup kita agar lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan naikkan pujian yang tadi. Tuhan, ku mau menyenangkan. hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan dibentuk, diproses Tuhan, semakin indah seperti bencana yang dibentuk ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami percaya ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu rencana Tuhan selalu indah dalam hidup kami.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami mau merubah hidup kami. Kami mau Tuhan terus ya Tuhan mengalami proses Tuhan, transformasi hati kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami ya Tuhan selalu ada di dalam hadirat-Mu, Engkau juga akan senantiasa ada bersama dengan kami. Kami punya keberanian Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mau mengabarkan kabar Injil Kristus ini kepada semua orang Tuhan. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang berdampak ya Tuhan, sehingga Tuhan lewat hidup kami ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan bukan hanya kami dengar dan kami renungkan, tetapi kami mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, nama Tuhan boleh ditinggikan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita sama-sama telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, Ibu Pendeta Pembantu Felicia Setiawan. Doa kami Tuhan terus pakai lebih lagi untuk kemuliaan namanya. Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Selamatkan Indonesia. Menaikkan doa-doa syafaat, saya ingin membacakan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 13 berbunyi, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, apapun persoalan pergumulan kita ya, jangan takut. Karena Tuhan adalah Allah yang akan menolong kita. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghampiri hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa, yang terus menuntun di dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu ya Bapa, yang selalu baru di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu ya Bapa, buat kebaikan-Mu Bapa yang terus menerus ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh ada berdiri di tempat ini ya Tuhan, untuk kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami ya Bapa. Engkau menguduskan kami ya Tuhan. Agar setiap doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan, boleh naik di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan setiap doa-doa yang akan kami naikkan pada saat ini ya Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapa, untuk kondisi negara kami pada saat ini Tuhan, untuk keamanan negara kami pada saat ini ya Tuhan. Bapa, biar kiranya ya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang akan melindungi kami ya Bapa, melindungi negara kami ini ya Tuhan.
daripada segala apapun juga ya Bapa, yang akan membuat perpecahan atas bangsa kami ini ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan, negara kami ini boleh aman di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk negara kami pada saat ini ya Bapa. Kami mohon perlindungan Allah atas bangsa kami ini ya Tuhan. Biar kiranya bangsa kami ini boleh dijauhkan ya Tuhan daripada perpecahan ya Bapa, daripada segala orang-orang ya Tuhan yang akan memecah belah bangsa kami ini ya Bapa. Bapa, biar kiranya Tuhan menjamah hati ya Bapa setiap orang-orang ya Tuhan yang ingin mengejauhkan negara kami ini ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, belas kasihan Allah turun atas mereka ya Bapa. Engkau jamah hati mereka ya Bapa. Berikan mereka kedamaian ya Tuhan, agar mereka juga dapat memberikan kedamaian atas bangsa kami ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Allah turun atas bangsa kami ini ya Bapa. Bapak, pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk presiden kami ya Tuhan, Pak Jokowi ya Bapak. Engkau memberikan ya Tuhan, memberikan dia kesehatan ya Bapak, memberikan dia kemampuan ya Tuhan, untuk dia boleh dapat memimpin bangsa ini dengan baik ya Bapak. Biar kiranya Tuhan hikmat Allah turun Tuhan, menerangi hatinya ya Bapa, agar setiap keputusan yang diambil ya Bapa sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Biar kira rancangan Allah turun ya Bapa, memenuhi hati dan pikirannya ya Bapa, agar bangsa kami ini Tuhan boleh semakin kuat ya Tuhan, agar bangsa kami ini ya Bapa boleh semakin berdampak Tuhan atas bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan Yesus. Jadikan bangsa kami ini ya Tuhan, bangsa yang takut akan Engkau ya Bapa. Biarlah melalui kepemimpinan Pak Jokowi ini ya Bapa, bangsa kami ya Tuhan boleh semakin diberkati oleh Tuhan, boleh semakin aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan kesehatannya ya Bapa, agar beliau dapat terus memimpin bangsa ini ya Bapa. Biar kiranya perlindungan Allah turun ya Bapa, memenuhi hatinya ya Bapa. Bapak, pada saat ini juga kami memberkati bangsa Indonesia pada saat ini ya Tuhan. Engkau melihat ya Tuhan, betapa bangsa kami ini ya Tuhan sudah mengalami pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, pertolongan Allah terus atas bangsa kami ini ya Bapa. Berkat Allah terus tercurah atas bangsa kami ini ya Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan setiap apapun yang ada di atas bangsa kami ini ya Tuhan, baik kelautan ya Tuhan, pertanian diberkati Tuhan. Biar kiranya semuanya Tuhan boleh menghasilkan ya Bapa, semuanya boleh Tuhan menjadi berkat atas seluruh rakyat Indonesia pada saat ini ya Bapa. Kami memberkati ya Tuhan, biar kiranya ya Tuhan berkat Allah tercurah ya Tuhan atas semuanya ya Bapa. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan untuk perekonomian bangsa kami ini yang semakin baik ya Bapa. Bapa, biar kiranya teruslah ya Tuhan perekonomian bangsa ini Tuhan boleh terus berada di dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Kami terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau baik bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat Allah terus tercurah atas bangsa kami ya Bapa. Perekonomian bangsa kami akan semakin naik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kembali kami memanggil nama-Mu ya Tuhan, membawa generasi-generasi muda yang ada saat ini ya Tuhan, dalam menghadapi segala perubahan-perubahan zaman ya Tuhan. Kami mohonkan kiranya Tuhan terus membimbing orang-orang muda ya Tuhan, agar mereka ya Bapa tidak larut di dalam propaganda dunia ini ya Tuhan,
yang berpotensi untuk membawa mereka jauh dari Tuhan ya Bapa. Karena itu Tuhan, biar kiranya dengan hikmat-Mu ya Bapa, biarlah orang-orang muda ya Tuhan terus boleh mengenal kebenaran-Mu. Mereka boleh hidup berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pertumbuhan rohani mereka dan semakin mengasihi Tuhan. Biarlah karya-karya yang mereka boleh nyatakan ya Bapa, biar kiranya semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itulah ya Bapa, kami mohonkan, biar kiranya oleh belas kasihan dan kemurahan Tuhan, Engkaulah Allah yang menyelamatkan dari generasi ke generasi. Amin. Biarlah ya Tuhan bangsa ini boleh terus semakin berkembang oleh karena kemajuan daripada generasi-generasi muda yang ada. Dan oleh karena pimpinan Tuhan yang telah memakai orang-orang muda di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami berdoa supaya Tuhan boleh menyatakan kebangkitan di tengah-tengah orang muda ya Bapa. Biar mereka boleh menjadi berkat, menjangkau sesama orang-orang muda ya Tuhan. Bahkan dipakai oleh Tuhan dan diperlengkapi oleh Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biar orang-orang muda terus dipertajam ya Bapa untuk menjadi alat Tuhan menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Dan pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah-ibadah yang dilaksanakan di GBI Petamburan ya Tuhan. Kiranya pengurapan Allah turun atas hamba-hamba Tuhan. Para pelayan-pelayan yang melayani Tuhan mendapatkan pengurapan dari Allah ya Bapa. Tuhan sertai dengan kuasa-Mu, dengan tanda-tanda heran ya Bapa, agar mereka boleh maksimal dalam mengasihi dan melayani Tuhan ya Bapa. Karena itu Bapa, pagi ini, malam ini Tuhan kami serahkan seluruh doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami ya Bapa. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap hati yang penuh kasih memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya anugerah-Mu terus melimpah atas setiap umat-Mu saat ini dan seterusnya. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Ibadah doa Selasa depan akan dilayani oleh Saudara Kefas Yonatan. Mari kita terus antusias untuk mengikuti doa dan kita percaya bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Baik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, bagi Dia segala hal. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan kami, mana Engkau hadir memberkati kami. Melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan ya Bapa. Kami terus diberkati untuk kami terus ya Tuhan mengiring dan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, keluarga demi keluarga, kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan anak-anak kami biar kiranya mereka terus dapat bekerja, berprestasi ya Tuhan, melanjutkan pendidikan mereka ya Tuhan, agar mereka ya Bapa dapat berkarya dan berprestasi ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk segala perkara Allah yang turut serta memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Dan sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menjadi sumber berkat kami, yang terus memberkati kami. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita angkat tangan kita untuk terima berkat. Seperti firman Tuhan yang berkata, kiranya Tuhan yang menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub yang membentengi engkau, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian saudara saat malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di Selasa yang akan datang. Shalom.